Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai membahas soal mata pelajaran fikih untuk asesmen madrasah tahun pelajaran 2022-2023, mari kita membaca niat belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan soal fikih untuk asesmen madrasah tahun 2023. Soal nomor 1, perhatikan pekerjaan wudhu di bawah ini. Mencuci kedua telapak tangan sebelum wudhu, niat dengan membasuh wajah, berkumur dan menghirup air ke hidung, bersiwak sebelum wudhu, membasuh tangan hingga siku-siku, membasuh kaki hingga mata kaki, mengusap kuping hingga rata, terakhir mengusap sebagian kepala. Pertanyaannya, pekerjaan rukun wudhu yang tepat ditunjukkan pada nomor. Jawabannya adalah D, 2, 5, 6, dan 8. Nomor 2, sholat fardu merupakan ibadah yang paling utama bagi umat Islam. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami tata cara sholat hukumnya wajib. Dalam tata sholat ada hal yang tidak boleh ditinggalkan yang disebut rukun. Berikut ini yang merupakan rukun qauli. Di antaranya, rukun qauli itu adalah rukun yang sejenis atau sebangsa bacaan. Jenis yang lain, rukun fi'li, yaitu rukun yang sejenis pekerjaan atau gerak tubuh. Dan yang ketiga adalah rukun qalbi, yaitu yang dikerjakan oleh hati, yaitu niat. Jawabannya adalah D. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam yang pertama. Itu semuanya adalah rukun qauli, rukun sholat yang sejenis bacaan. Kemudian nomor 3, jamak qashar. Sholat jamak adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sholat maghrib 3 rakaat kemudian dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktu isya disebut sholat jamak takhir. Menggabungkan atau menyatukan 2 waktu sholat menjadi 1, itu namanya jamak. Kalau dilakukan di awal waktu, duhur atau maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di akhir waktu, asar dan isya, namanya jamak takhir. Nomor 4, beberapa tahun lalu, salah satu wilayah Indonesia yang terjadi gempa bumi dan tsunami, banyak korban jiwa dalam musibah tersebut. Muhammad Arif merupakan anak dari Ibu Sri Wahyuni, mengabarkan kalau dirinya selamat dalam musibah tersebut. Mendengar hal itu, Bu Sri Wahyuni langsung sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika menerima nikmat atau memperoleh keselamatan, itu namanya sujud syukur. Kalau sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika terlupa atau meninggalkan sunnah abad dalam sholat. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika menemui bacaan ayat sajdah di dalam Al-Quran, ketika membaca
di dalam sholat. Maka wajib bagi makmum untuk mengikuti gerakan imam bila mana imam ketika membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah mendapati ayat sajdah, maka makmum wajib melakukan atau wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Nomor 5, kelompok hewan yang wajib dizakati berikut adalah A. Kambing, unta, dan sapi. B. Ayam, bebek, dan kambing. C. Kerbau, kuda, dan rusa. D. Semua jenis unggas dan mamalia. Maka jawabannya adalah A, yaitu kambing, unta, dan sapi. Hasil pertanian atau tanaman wajib dizakati dengan 3 syarat. Pertama, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Kedua, tanaman merupakan jenis makanan pokok. Ketiga, telah mencapai nisab yaitu 5 wasak, sekitar 750 kg tanpa kulit. Kadar zakat untuk pertanian dengan mengeluarkan biaya yang mengairinya sebesar, ini contoh soal untuk zakat pertanian seperti padi, bila mana pengairannya itu ada keluar biayanya, maka zakatnya adalah A, 5%. Bila pengairannya tidak ada biaya, maka zakatnya adalah 10%. Nomor berikutnya, saum. Puasa sunnah adalah saum yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Berikut ini yang merupakan saum sunnah atau puasa sunnah adalah, jawabannya A. Saum Arafah, saum Senin Kamis, dan saum Asyura. Ramadan wajib, Senin Kamis sunnah, dan saum Arafah sunnah. Saum nazar wajib, saum Ramadan wajib, dan saum kifarat wajib. Saum kifarat, saum yaumul bid, dan saum qadha. Nomor 8, setiap kali mendapatkan keuntungan yang banyak, Pak Endang yang berprofesi sebagai pedagang sayuran selalu menyisihkan sejumlah uang kemudian diberikan kepada orang yang kurang mampu yang berada di sekitar rumahnya. Dia melakukannya dengan mengharap ridho Allah semata. Perbuatan terpuji Pak Endang tersebut termasuk sedekah. Jawabannya adalah A. 9. Perhatikan beberapa opsi pilihan berikut ini. Dari beberapa ketentuan tersebut, yang termasuk rukun haji adalah, jawabannya A, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Itu yang termasuk rukun-rukun haji. Nomor 10, ada beberapa hal yang boleh dilakukan seseorang wanita ketika tidak sedang ibadah haji, namun dilarang ketika sedang beribadah haji. Apabila dilanggar, maka ada konsekuensi hukum tertentu. Pernyataan berikut yang merupakan larangan ketika haji bagi wanita adalah nomor 10, jawabannya adalah B, memakai cadar. Ini larangan karena menutup wajah, sehingga
hukumannya adalah terkena dam atau membayar dam. Kemudian nomor 11, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ini adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini berisi hukum haram memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih selain atas nama Allah, hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang diterkam binatang buas, dan belum sempat disembelih. Menurut ayat tersebut, salah satu makanan yang diharamkan pada kata yang digaris bawah adalah, ini karena tidak ada garis bawahnya ya, kemungkinan adalah dam. Dam itu artinya darah. Jadi jawabannya nomor 11 adalah A. Kalau lahmul khinzir itu babi, terus wa ma uhilla li ghairillahi bi berarti binatang-binatang yang disembelih selain atas nama Allah. Kalau al-maitah ini namanya bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging sembelihan selain atas nama Allah. Jadi pilihannya bisa disesuaikan. Kalau nanti permintaannya yang di garis bawah adalah al-maitah berarti bangkai. Kalau yang dam berarti darah. Disesuaikan dengan permintaan soalnya nanti. 12. Agis menyembelih seekor ayam dengan alat yang tajam untuk makan malam bersama keluarganya. Berikut ini alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih adalah, jawabannya nomor 12 adalah B, yaitu kuku. Hadis yang menjelaskan tentang larangan penggunaan alat ini adalah menjelaskan tentang larangan penggunaan kuku dan tulang. Maka yang boleh digunakan adalah pedang, batu, dan besi. Syaratnya adalah tajam, tidak terbuat dari gigi, tulang, atau kuku. 13. Pak Ardi menyembelih ayam jagonya untuk dimasak sebagai jamuan makan malam dalam rapat RT. Pada saat akan disembelih, ternyata ayamnya dalam keadaan sakit. Karena panik, ia kesulitan mencari pisau untuk menyembelih. Namun akhirnya ia menemukan pisau yang terbuat dari tulang dan berhasil menyembelih ayamnya sebelum mati. Maka hukum ayam sembelihan Pak Ardi adalah, apabila menyesuaikan dengan hadis hukumnya haram. Namun bila sakitnya ayam ini sudah parah dan kemungkinan waktu itu akan mati, maka alat apapun bisa digunakan. Maka kembali kepada hukum asalnya bahwa tidak boleh menggunakan alat yang terbuat dari gigi, tulang, atau kuku, maka hukumnya haram. Maka jawabannya adalah B, haram karena ayam disembelih dengan alat yang terbuat dari tulang. 14. Berikut adalah hal yang dimakruhkan dalam menyembelih hewan, yaitu jawabannya B, menyembelih dengan alat tumpul karena menyakiti dengan alat tumpul, tidak mempercepat kematian ayam atau hewan sembelihan.
Nomor 15, Suherman bekerja di sebuah rumah makan sebagai cleaning service. Penghasilannya yang tidak begitu besar, ia sisihkan sebagian untuk membeli hewan kurban. Setelah 5 tahun, akhirnya ia membeli seekor kambing. Ia merasa sangat senang karena bisa berbagi dengan fakir miskin. Hukum berkurban sesuai ilustrasi di atas adalah jawabannya nomor 15 adalah C, sunnah muakkad, karena tidak ada redaksi kata-kata nazar. Kalau itu sebuah nazar, maka hukumnya wajib. Kemudian nomor 16, waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya ibadah kurban, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pelaksanaan ibadah kurban adalah, jawabannya nomor 16 adalah C, setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu hari raya, kemudian 11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik. Nomor 17, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kambing kurban memiliki syahrul menjadi pincang. Kambing kurban milik Syahrul menjadi pincang karena terperosok ke dalam lubang. 2. Nanda membeli seekor kambing gibas yang gemuk dan sehat untuk kurban. Rijal membeli seekor sapi yang berusia 2 tahun lebih untuk kurban. 4. Restu berkurban seekor kambing betina yang sedang bunting. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, syarat hewan yang terdapat pada nomor syarat hewan kurban terdapat pada nomor, jawabannya adalah C, yaitu nomor 2, Nanda membeli seekor kambing gibas yang gemuk dan sehat untuk kurban. Nomor 3, Rijal membeli seekor sapi yang berusia 2 tahun lebih untuk kurban. Nomor 18, Bu Munawaroh menikah selama 10 tahun namun belum mendapatkan momongan. Ia bernazar akan berakikah jika ia melahirkan seorang anak perempuan. Akhirnya keinginannya terwujud dengan lahirnya seorang anak perempuan yang cantik. Sementara itu, adik iparnya yakni Ibu Atikoh juga melahirkan seorang anak perempuan. Hukum melaksanakan akikoh berdasarkan ilustrasi tersebut, Bu Munawaroh ini sudah bernazar. Akikohnya adalah 1 ekor kambing. Bu Atikoh juga memiliki seorang anak perempuan, itu bukan nazar, maka tidak wajib, hukumnya sunnah muakkad. Kalau Bu Munawaroh itu sudah bernazar, maka hukumnya wajib. Jawabannya adalah D. Wajib bagi Ibu Munawaroh karena telah bernazar, dan sunnah muakkad bagi Ibu Atikoh. 19. Pak Satria dan Bu Dea sangat bersyukur dikaruniai anak kembar, yakni 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ia berencana akan melaksanakan akikah anak kembarnya pada hari utama. Dari ilustrasi tersebut, jumlah hewan akikah yang disembelih dan waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah sesuai hadis pada hari akikah itu adalah hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Untuk anak perempuan 1 ekor, untuk anak laki-laki 2 ekor, sehingga akikahnya adalah 3 ekor kambing.
bisa pada hari ke-7, bisa pada hari ke-14, bisa pada hari ke-21. Maka di sini jawabannya adalah A, karena yang paling terdekat yaitu hari ke-7 dari hari kelahiran anak kembarnya. Nomor 20. Dalam prakteknya, transaksi jual beli sudah dilakukan sejak zaman dulu sampai sekarang dengan cara yang berbeda-beda. Namun pada intinya adalah sama, yaitu transaksi atau akad antara penjual dan pembeli. Inti dalam jual beli adalah hukum asal atau pengertian secara bahasa. Jual beli adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Bahasa Arabnya itu bai'. Kemudian kalau secara istilah itu tukar menukar benda dengan benda lain disertai akad dan sama-sama ridho. Maka nomor 20 jawabannya adalah A. Pengertian dasar atau hukum asalnya, pengertiannya adalah tukar menukar barang. Jadi memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Jual beli dengan sistem ijon, jual beli dengan cara mengecoh, jual beli dengan niat menimbun, jual beli sperma hewan, jual beli barang yang belum di tangan. Kemudian jual beli yang dilakukan pada hari Jumat, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Terakhir, jual beli anak hewan yang masih dalam perut. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk jual beli yang dilarang dan tidak sah adalah nomor jual beli dengan sistem ijon, ini tidak sah. Jual beli dengan cara mengecoh, tidak sah. Jual beli dengan niat untuk menimbun, ini terlarang. Jual beli sperma hewan, ini juga terlarang, tidak sah. Jual beli barang yang belum di tangan, ini juga tidak sah dan terlarang. Kemudian jual beli yang dilakukan pada hari Jumat, ini juga terlarang. Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, ini juga terlarang, tidak sah. Jual beli anak hewan yang masih dalam perut, ini juga tidak sah, terlarang. Maka jawabannya adalah A. 1, 4, 5, 8. Kemudian selanjutnya, Irwan Maulana membeli handphone di toko seluler. Untuk menjamin kualitas barang tersebut, pihak toko memberikan garansi selama 1 tahun. Hal ini termasuk, jawabannya adalah A, yaitu khiyar syarat. Kalau khiyar IB itu tergantung atau merujuk pada bendanya, ada cacat atau tidak. Kalau khiyar majlis ini merujuk kepada orangnya masih di tempat, masih tatap muka. Kalau ru'yah ini khiyarnya khiyar pandangan, berarti memberikan deskripsi barang untuk menentukan kelanjutan atau berhentinya transaksi jual beli. Kemudian jawabannya adalah A, nomor 22. Nomor 23, dalam setiap transaksi jual beli, penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar. Tujuan khiyar dalam jual beli adalah
Penjual dan pembeli memiliki pertimbangan matang supaya tidak ada penyesalan. Pembeli dapat menukarkan barang-barang yang sudah dibeli setiap saat. Penjual tidak khawatir terhadap barang dagangannya sehingga tetap laku. D. Penjual dapat memperkenalkan diri terhadap pembeli sebagai orang baik. Nomor 23 jawabannya adalah A. Sesuai tujuan dasar, tujuan aslinya khiyar, yaitu penjual dan pembeli memiliki pertimbangan matang supaya tidak ada penyesalan. Nomor 24, Zirli adalah seorang mantan TKI yang memiliki tabungan yang cukup besar. Lalu ia menghubungi saudaranya yang memiliki keahlian di bidang otomotif untuk diajak kerjasama. Selanjutnya ia mengadakan kesepakatan kerja dengan saudaranya itu. Zirli bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan saudaranya sebagai pengelola bengkel, dan hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan narasi tersebut, akad yang dilakukan oleh Zirli dan saudaranya adalah termasuk akad kirot, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha, disertai dengan akad bagi hasil, itu namanya kirot. Nomor 25, berikut yang termasuk jenis kirot modern adalah D. Koperasi unit desa meminjamkan modal kepada para pengusaha kecil.